Perkenalkan, nama saya Windy Olivia Saruksuk dari kelas MAIS 6B. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Teknologi Multimedia. Adapun video yang akan saya buat ialah video Discovery Channel Animal, di mana saya akan mengisi suara dari video tersebut. Kehidupan laut atau biota laut adalah tumbuhan, hewan, dan organisme lain yang hidup di perairan asin laut atau samudra, atau perairan payau di muara pantai. Pada tingkat yang mendasar, kehidupan laut mempengaruhi sifat planet ini. Organisme laut menghasilkan oksigen dan menyerap karbon. Sebagian besar bentuk kehidupan awalnya berevolusi di habitat laut. Berdasarkan volume, lautan menyediakan sekitar 90% ruang hidup di planet ini. Terumbu karang adalah tempat hidup dari jutaan spesies ikan di laut. Terumbu karang terbuat dari kerangka karang kalsium karbonat dan hewan-hewan kecil yang tidak bergerak. Meskipun karang individu bisa sangat kecil, mereka hidup dengan jutaan individu lainnya, dan selama ratusan ribu tahun, mereka membangun terumbu karang yang sangat besar. Terumbu karang terbesar di dunia, Great Barrier Reef di Australia, dapat dilihat oleh para astronot di luar angkasa. Tidak seperti struktur lainnya, terumbu karang dibentuk oleh proses geologi dan diciptakan oleh proses biologis, di mana pertumbuhan dan kematian karang dibentuk dari terumbu, spons, dan hewan laut yang tidak bergerak lainnya. Bangunan ini menyediakan lubang, celah, dan bahkan gua untuk semua jenis hewan lain, termasuk udang, kepiting, kerang, siput, ikan, dan banyak lagi. Banyak spesies yang secara sempurna beradaptasi dengan gaya hidup terumbu karang. Karena keanekaragaman kehidupan yang ditemukan di habitat yang diciptakan oleh karang, terumbu karang sering disebut sebagai hutan hujan laut. Sekitar 25% ikan laut bergantung pada terumbu karang yang sehat. Ikan dan organisme lain berlindung, mencari makan, berkembang biak, dan membesarkan anaknya di banyak celah yang dibentuk oleh karang. Vertebrata paling awal muncul dalam bentuk ikan, yang hidup secara eksklusif di air. Beberapa di antaranya berevolusi menjadi amfibi yang menghasilkan sebagian hidupnya di air dan sebagian lagi di darat. Ikan lain berevolusi menjadi mamalia darat dan kemudian kembali ke laut sebagai anjing laut, lumba-lumba, atau paus. Bentuk tumbuhan seperti rumput laut dan alga tumbuh di air dan merupakan dasar dari beberapa ekosistem bawah air. Plankton membentuk fondasi umum dari rantai makanan laut.
khususnya fitoplankton yang merupakan produsen utama. Invertebrata laut menunjukkan berbagai modifikasi untuk bertahan hidup di perairan yang kekurangan oksigen, termasuk tabung pernapasan seperti pada sipon moluska. Ikan memiliki insang, bukan paru-paru. Meskipun beberapa spesies ikan, seperti ikan lungfish, memiliki keduanya. Mamalia laut seperti lumba-lumba, paus, berang-berang, dan anjing laut perlu muncul ke permukaan secara berkala untuk menghirup udara. Ada lebih dari 200.000 spesies laut yang terdokumentasi dengan mungkin 2 juta spesies laut yang belum terdokumentasi. Spesies laut dalam berbagai ukuran dari mikroskopis termasuk fitoplankton yang bisa sekecil 0,02 mikrometer hingga cetacea besar, paus, lumba-lumba, dan porpoise, termasuk paus biru, hewan terbesar yang diketahui mencapai panjang 33 meter. Mikroorganisme laut, termasuk protista, bakteri, dan virus, merupakan sekitar 70% dari total biomasa laut. Kawasan terumbu karang dapat mendukung lebih dari 7.000 spesies ikan, invertebrata, tumbuhan, penyu, burung, dan mamalia laut. Terumbu karang atau gundukan perairan kurang begitu terkenal, tetapi juga mendukung beragam kehidupan laut di dunia yang relatif tandus. Ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 1 juta spesies hewan hidup di lautan. Tetapi kebanyakan dari mereka, yaitu 95%, adalah invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang punggung seperti ubur-ubur dan udang. Moluska merupakan hewan laut dengan tubuh lunak dan tidak memiliki tulang punggung. Hewan seperti moluska yang tidak memiliki tulang punggung disebut invertebrata. Hewan yang memiliki tulang punggung disebut vertebrata. Ada banyak variasi dalam keluarga moluska. Beberapa di antara mereka memiliki cangkang keras untuk menutupi dan melindungi tubuh lembut mereka, tetapi banyak juga yang tidak. Moluska dengan cangkang, seperti kerang, suka hidup di kolam pasang di dekat pantai, dan moluska yang lebih besar dengan tubuh lunak, seperti cumi-cumi, hidup di bagian dalam laut. Penyu menghirup udara seperti semua reptil, dan memiliki tubuh ramping dengan sirip besar. Mereka beradaptasi dengan baik untuk hidup di lautan dan mendiami perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Dari 7 spesies penyu, 6 ditemukan di perairan Amerika Serikat. Ini termasuk hijau, penyu sisik, punggungan, penyu belimbing, tempayan, dan punggungan zaitun.
Meskipun penyu laut sebagian besar hidup di laut, penyu betina dewasa harus kembali ke pantai untuk bertelur. Mereka sering bermigrasi jarak jauh antara tempat makan dan pantai tempat bersarang. Ikan memiliki tulang dan berdarah dingin. Ikan memiliki suhu tubuh yang bergantung pada suhu air di sekitar mereka, tidak seperti manusia yang memiliki suhu tubuh normal. Mereka menghirup oksigen dari air melalui ingsan di sisi tubuh mereka. Mereka tidak bisa menghirup udara atau hidup di luar air. Kebanyakan ikan tertutup oleh sisik kecil, bukan kulit. Ikan menggunakan sirip dan ekor untuk berenang. Kebanyakan ikan memiliki bagian khusus di dalam tubuhnya yang disebut gelembung renang. Udara di dalam kantung renang membantu ikan untuk mengapung di air. Ikan kemudian menyesuaikan berapa banyak udara di dalam kantung renangnya. Jika ia berenang lebih dalam, ia membiarkan udara keluar, dan jika ia berenang ke permukaan, ia akan mengalirkan lebih banyak udara ke dalam kantung renangnya. Lautan penuh dengan tumbuhan. Sebagian besar adalah ganggang kecil yang disebut fitoplankton, dan tumbuhan mikroskopis ini memiliki peran besar. Melalui fotosintesis, mereka menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang dihirup oleh manusia dan makhluk penghuni darat lainnya. Lautan sangatlah luas, dengan keragaman spesies tumbuhan dan hewan yang menakjubkan. Lautan yang sehat sangat penting bagi jaring biologis planet ini. Sayangnya, kesehatan dan keberlanjutan ekosistem laut terancam dan sudah tidak seperti sebelumnya. Dari krill hingga paus besar, makhluk yang hidup di laut menjadi sasaran berbagai ancaman, yang sebagian besar berasal dari antropogenik atau buatan manusia. Praktik penangkapan ikan yang merusak, peningkatan lalu lintas kapal, eksplorasi dan pengembangan energi, polusi, pembangunan pesisir, perburuan, dan penangkapan langsung untuk ditampilkan kepada publik hanyalah sebagian dari ancaman yang paling dipublikasikan. Masing-masing tindakan ini berbahaya, tetapi jika digabungkan, tindakan tersebut merusak ekosistem laut dan banyak spesies, termasuk juga manusia, yang bergantung pada sumber daya laut untuk bertahan hidup. Meskipun lautan mungkin tampak tak berujung, mereka tidak memiliki ketahanan yang tak terbatas. Manusia telah mempengaruhi lautan selama ribuan tahun, tetapi beberapa abad terakhir telah terjadi percepatan yang dramatis. Manusia telah menghasilkan tingkat polusi yang mencengangkan, bahkan lautan telah terkena dampaknya. Institut Kesejahteraan Hewan berkomitmen untuk melindungi spesies laut dan habitatnya.
Upaya ini berfokus untuk mengekang dampak berbahaya umat manusia dan mendesak pemerintah untuk membuat keputusan lainnya, menghentikan dan mencegah tindakan yang merusak, serta mendidik publik dan orang lain tentang efek merusak yang dapat ditimbulkan. I've been waiting all my life for someone like you, like you.